Selamat datang kembali di channel YouTube Pejuang Batik, channel yang membahas segala sesuatu tentang batik tulis. Nah, hari ini kami akan sedikit menjelaskan satu organisasi ya. Jadi kami tergerak untuk menjelaskan tanpa ada paksaan, tanpa ada bayaran pastinya, ya kan. Kalau di channel YouTube Pejuang Batik kan yang berhubungan tentang batik tulis selalu kita bahas. Nah, tapi hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu pejuang batik juga. Nah, ini perkenalkan dulu namanya nih. Halo semua, perkenalkan namaku Floren. Ya, buat yang menonton video sebelumnya ya kemarin. Iya. Video tentang Batik Gorga. Nah, yang buat yang belum nonton nanti boleh di scroll kembali di video sebelumnya. Si Floren sebenarnya sudah pernah muncul di channel YouTube kita dan menjelaskan tentang Batik tulis Gorga. batik tulis Gorga. Nah, jadi di belakang kami ini hari ini ada sebuah logo ya. Bagi para pengusaha seharusnya tidak asing dengan logo ini. Jadi hari ini kami akan menjelaskan tentang HIPMI by artinya, strukturnya, organisasi dalam apa akan kami ulas sedikit ya. Iya. Nah, jadi Floren dulu nih, Floren. HIPMI ini sebenarnya kepanjangannya apa nih? Ini kepanjangan adalah dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi mungkin kalau dari gambaran kita perkumpulannya para pengusaha yang muda-muda ini yang muda-muda ini. Tapi sebenarnya HIPMI itu adalah sebuah organisasi yang independen, non partisan, adalah organisasi perkumpulan pemuda pengusaha Indonesia di bidang perekonomian. Organisasi ini didirikan pada tanggal 10 Juni 1972 oleh para pengusaha muda yang terdiri dari Yang pertama, Dr. Andes Abdul Latif. yang kedua, Insinyur Siswono Yudo Husono, Kemudian ada Tengku Syahrul, lalu Datuk Hakim Tantawati, Badar Tanto. Mungkin Bapak Badar Tanto. Saya pun kurang jelas mukanya, akan kami tampilkan setiap kami menyebut nama dari para pendirinya. lalu ada Irawan Jaja Atmaja, Dan Insinyur Mahdi Diah. Nah, itulah beberapa katanya pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Buat yang ada tambahan bisa di komen di kolom komentar, karena kami pun baru-baru ini mendapat sebuah pesanan dan kami tergerak untuk membaca sejarah dari HIPMI ini. Kemudian setelah kami membaca, kami ingin agar para followers, para viewers, para subscriber kami juga mengetahui sedikit tentang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Organisasi ini didirikan dengan dilandasi semangat untuk menumbuhkan semangat wirausaha di kalangan pemuda Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 September 2019 pemilihan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Indonesia, terpilihlah Bapak Mardhani H. Maming sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2019 sampai 2022, menggantikan Bapak Bahlil Lahadalia yang sekarang menjabat sebagai Menteri Investasi Indonesia. Kemudian struktur organisasi HIPMI. Struktur organisasi HIPMI berada dari tingkat pusat sampai daerah. HIPMI menetapkan adanya badan pengurus pusat yang berkantor pusat di ibu kota negara. Kemudian badan pengurus daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Lanjut, badan pengurus cabang yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, ataupun kota. Hingga saat ini, HIPMI telah ada di 34 provinsi Indonesia dan memiliki 354 badan cabang di Indonesia. Seiring dengan otonomi daerah dan pemekarannya,
HIPMI akan terus berkembang, akan dapat terwakili di seluruh Indonesia. Oke, untuk keanggotaannya, HIPMI menentukan 2 jenis keanggotaan, yaitu anggota biasa yang terdiri dari pemuda berusia 17 sampai 40 tahun. Sedangkan yang berada di usia 40 tahun ke atas, biasanya disebut anggota luar biasa atau kerapnya biasa disebut dengan senior. Anggotaan terbuka bagi siapa saja yang memiliki usaha. Sama seperti markas Pejuang Batik yang selalu terbuka untuk siapapun yang ingin berkunjung melihat koleksi batik tulis Pejuang Batik pastinya. Sama halnya seperti Pejuang Batik, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia juga mempunyai moto nih. Apa nih, Floren, motonya? Motonya pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Yang mempunyai makna agar kader-kader HIPMI ini mempunyai semangat yang tangguh dalam berwirausaha dan berwawasan kebangsaan yang luas dan memiliki kepedulian terhadap tuntutan hati nurani rakyat. Nah, kalau moto HIPMI mungkin si Floren kurang hafal ya. Iya. Tapi yang pastinya konten ini, video kali ini bertujuan untuk memberi informasi tentang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang berada di Indonesia. Bahwasannya pengusaha-pengusaha muda Indonesia ini bisa tergabung sebenarnya di dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Apakah sebagai keanggotaan atau sebagai para pemimpin di dalam organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan organisasi tersebut seperti di awal adalah organisasi yang independen dan non-partisan. Oke, mungkin sekian dulu untuk video sedikit tentang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika Anda yang menonton mempunyai informasi yang lebih tentang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, bisa di kolom komentar. Di komen. Nah, apapun boleh, kami selalu menerima saran dan kritik apapun yang berhubungan dengan batik tulis ataupun tentang apa sajalah tentang batik tulis. Nah, jadi kenapa kami bahas? Karena kami mendapat pesanan dari petinggi organisasi HIPMI. Semoga suatu hari kami mendapat kesempatan untuk ngobrol santai dengan para ketua para ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini. Oke, saya Dennis Chuang mungkin akan menutup video kali ini bersama dengan Floren. Seperti biasa, untuk Pejuang Batik, sudah saatnya kita ikut berjuang melestarikan warisan budaya Indonesia.